Kalau di tingkat SD nama pramuka siaga, kalau di SMP itu pramuka penggalang, kalau di SMA pramuka penegak. Nah, alhamdulillah selama masa kepemimpinan kami menjadi pembina, prestasi di pramuka tuh terus menanjak. Jadi kalau misalnya mereka ikut kemah itu kan jauh dari orang tua, nah gimana cara mereka tuh bisa saling bekerja sama. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke. Halo Palkomters, kembali lagi saya Meita ya. Hari ini jadi host di podcast Mimpi. Seperti biasa kita bakalan share inspirasi untuk teman-teman sekalian ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, yaitu Pak David Hendrianto ya Pak ya. Halo Pak David. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Siang, waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Boleh Pak kenalan dulu nih sama Palkomtersnya? Oke, untuk seluruh sahabat dari Palkomtek ya, perkenalkan nama saya David Hendrianto, SPD MSc. Saya saat ini bertugas di SMA Negeri 19 Palembang sebagai wakil. Kalau tugas tetapnya itu sebagai guru mata pelajaran kimia. Kemudian ada tugas tambahan sebagai wakil humas dan juga sebagai pembina pramuka di sana di SMA Negeri 19 Palembang sejak tahun 2014. Oh sejak Ya, tahun 2014 berarti sekitar lebih kurang. Iya, 9 Oke. tahun Pak ya. Oke, Pak David kita mau tanya-tanya nih ya Pak Iya, ya seputar silakan. tentang pramuka seperti bajunya Pak David Iya, ya. baju pramuka Iya, ya. udah lama Pak ya kalau misalnya jabat di ini apa pembinanya? Kalau jabat pembina di SMA Negeri 19 itu sejak tahun 2000, sejak tahun ajaran 2014, 2015 tepatnya di bulan Juli 2014. Itu masa kepemimpinan Kepala Sekolah Tempo Hari Bapak Sudarman. Sampai sekarang, Saya Pak ya. diangkat sebagai pembina pramuka, pembina Guru Putra menggantikan pembina yang lama. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa Pak David ini asli Palembang Pak? Asli Palembang. Asli Iya. Palembang Pak ya. Memang dari dasarnya dari Dari asalnya Palembang. Palembang ya. Iya. Oke. Nah, Pak David kan pramuka nih. Iya. Kenapa sih Pak? Emang dari awal kan guru kimia nih kan Iya, ya Pak guru ya. kimia. Itu sebagai guru di kimia itu dari tahun berapa? Kalau guru kimia itu mulai ngajar kimia itu lebih kurang pada tahun 2003. 2003. Karena tamat kuliah 2001, kemudian pertama kali ngajar di 2002, tapi bukan ngajar kimia, ngajar biologi. Oh, biologi. Ngajar biologi. Tuh, Oh, berarti kuliahnya di 2000. kimia ngajar biologi ya. Oh, iya. Jadi mulai ngajar kimia itu ngajar di SMP tahun Oh, 2003, 2003 di sekolah swasta. Kemudian langsung terus merambat sampai ke sekolah, sampai ke 3 sekolah mengajar kimia. Kemudian baru ikut tes PNS itu di Oku Selatan tahun 2008 dan ditempatkan di sana, ngajar kimia di sana di daerah terpencil. Kemudian tahun 2013 mutasi ke SMA 19 Palembang. Kemudian 2014 dipercaya sebagai pembina pramuka. Tapi kalau basic dasarnya saya itu bukan dari pramuka. Tapi memang sempat belajar pramuka itu di tingkat SD. SD itu aktif di pramuka, kemudian SMP juga aktif pramuka. Kemudian waktu saya SMA itu saya nggak tertarik pramuka dulu. Saya ikut ekskul PMR, Palang Merah Remaja. Kemudian tamat dari SMA, kuliah di Unsri. Saya juga ngambil ekskul lanjutan dari PMR itu KSR di Unsri. Nah, pas sudah kerja di sebagai PNS di SMA 19 dipercaya menjadi pembina ekskul pramuka. Kemarin sempat ngomong sama Pak Sudarman, Pak saya ini basicnya PMR Pak, pramuka udah lama nggak di ini nggak mau Pak ya. Mungkin masih ilmu pramuka masih ada walaupun Bapak belajar cuma di SD sama di SMP. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, jadi secara ini mengulang kembali lah ilmu-ilmu pramuka yang sudah dipelajari di SD SMP sekarang dipertajam lagi melalui kegiatan pembina pramuka di SMA Negeri 19 Palembang. Oke, berarti langsung jadi pembina Pak ya? Langsung jadi pembina, ditunjuk oleh kepala sekolah. Oke.
Terus Pak ya, ada nggak sih Pak, kan udah dari tahun 2014 nih, alasan Bapak kenapa harus gabung di Pramuka gitu, kayak misalnya biar teman-teman tahu kenapa harus gabung sama Pramuka gitu. Oke, mengapa harus gabung di Pramuka? Ya, saya kemarin mengapa harus gabung di Pramuka? Yang pertama karena saya tadi diminta sebagai pembina Pramuka. Jadi mau tidak mau saya harus gabung di Pramuka, dan tekad saya dengan saya diangkat sebagai pembina, gimana cara saya harus membuat Pramuka SMA Negeri 19 itu menjadi lebih baik, lebih sukses dari sebelumnya. Itu tekad saya. Jadi saya harus gabung dalam tekad saya harus juga memajukan Pramuka di situ. Karena kemarin Pramuka di SMA 19 itu lahirnya tahun 2001, sempat vakum 3 tahun, kemudian aktif lagi di 2004. Nah, itu saya tekad sempat vakum itu, nah, dengan adanya itu pernah terjadi kevakuman tersebut, jadi saya tekad untuk memajukan kembali di tahun 2014 itu. Oke. Kalau misalnya untuk seorang pramuka itu disebutnya apa tuh Pak? Pramukawan apa? Kalau tingkatannya sih Pramuka itu Praja Muda Karana. Ada jenjangnya dari tingkat SD, SMP, SMA. Kalau di tingkat SD nama Pramuka Siaga. Kalau di SMP itu Pramuka Penggalang. Kalau di SMA Pramuka Penegak. Itu tingkatannya. Apa sih Pak yang paling menyenangkan dari menjadi seorang pramuka gitu? Yang paling menyenangkan, yang paling happy saat acara kemah, di sana ada kegiatan api unggun. Nah itu yang paling menyenangkan, paling happy. Kita lihat atraksi penampilan dari anak-anak pramuka, menampilkan atraksinya pada saat malam itu, malam api unggun. Itu yang paling menyenangkan. Oh, yang emang kayak momen-momen Momen gitu itu, Pak ya. Oke. Nah, ada nggak sih Pak, udah hampir 9 tahun ya Pak Iya, ya, lebih kurang. ada nggak sih siswa yang mungkin nggak terlupakan gitu dari pramuka? Eh, yang pasti dari semua tingkah laku yang spesial nggak ada. Pasti yang tidak terlupakan itu saat kebersamaan dengan mereka. Misalkan kan saya kalau di setiap ada event pramuka, ada lomba pramuka di mana saja, itu saya selalu mendampingi mereka. Selalu dampingi mereka di kegiatan tersebut. Saya ingin dekat dengan mereka, saya ingin menimbulkan kesan yang baik dengan mereka. Jadi mungkin tidak terlupakan saat saya bersama dengan mereka, sama-sama mengawal mereka, kemudian sama-sama mendampingi mereka di setiap lomba, sampai saya sama-sama mereka menunggu hasil pengumuman. Untuk pengumuman dari lomba yang mereka ikuti, saya tunggu, saya dampingi terus. Nah itu yang paling berkesan bagi saya. Paling Yang berkesan saya Pak ya, terlupakan pada karena kan siswa itu. pasti banyak momen-momen Pak ya, Iya, iya. kenang-kenangan Iya. kan. Oke. Nah terus kalau misalnya untuk SMA 19, prestasi apa sih Pak dalam waktu dekat terakhir ini? Kalau prestasi, alhamdulillah kita banyak. Ya, sejak di bawah sebelum kepemimpinan saya pun sudah ada prestasi. Nah, alhamdulillah sejak saya menjadi pembina putra bersama pembina putri dulu, yang pertama pada saat itu Ibu Umi Kalsum sudah pensiun. Sekarang saya bersama Ibu Munawaro, sesama guru kimia juga kami, sama-sama dia pembina putri, saya pembina putra. Alhamdulillah selama masa kepemimpinan kami menjadi pembina, prestasi di pramuka tuh terus menanjak. Jadi kita baru-baru ini kita ada lomba di SMA 22, kita dapat kemarin kalau tidak salah 5 trofi ya, 5 trofi, juara di LTBB, kemudian juara di lomba pioneering ya, kemudian juga sebelumnya kita juga ada prestasi menang lomba di Poltek Unsri, itu kita dapat 4 trofi, sama kita menang di LTBB, kemudian menang juga di lomba pioneering sama di teknologi tepat guna. Kemudian pernah juga prestasi di UIN Denpasar, cuma dapat 1 trofi lomba LTBB. Kita punya tekad dimanapun lomba paling tidak pulang harus bawa trofi walaupun satu, walaupun satu trofi, itu tekad kita. Kalau misalnya lomba kayak gitu berapa orang Pak biasanya dikirim tuh? Itu tergantung dari kita keikutsertaannya. Itu kan ada sangga itu sama kelompok, satu kelompok berapa orang, itu kalau tidak salah 8 sampai 12 orang satu kelompok. Jadi ada 1 sangga putra, 1 sangga putri. Jadi kalau misalnya kita ikut 2 sangga, berarti 1 sangga putra, 1 sangga putri itu per kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu dia mengikuti seluruh jenis lomba. Lomba itu yang biasa dilombakan di TEP itu ada lomba LTBB baris berbaris, kemudian ada lagi lomba pioneering. Pioneering itu merangkai tali temali, membuat
bisa membuat menara, bisa membuat jembatan, bisa membuat pesawat dengan rangkaian dari bambu bisa yang dalam skala besar, atau menggunakan bambu kecil atau lidi, itu bisa dirangkai jadi semacam yang akan kita rangkai butuh apa. Kemudian ada lagi lomba teknologi tepat guna, ada lagi lomba semapur, semapur juga ada. Semapur itu yang kayak pakai Ya bendera pakai itu bendera Pak ya? itu ya. Oh, oke. Kalau misalnya ini kan Bapak kan dari tahun awal masuk SMA 19 sudah langsung menjadi pembina setahunnya ya Pak Iya, ya. setahunnya Nah itu 2014. tantangan terbesar pertama kali nih Pak, kan udah lama nih nggak terjun ke pramuka, itu tantangan pertama kalinya gimana Pak? Tantangan pertama yang agak mungkin bagi saya berat, eh, saya harus apa ya, mentekadkan diri gimana caranya dengan saya menjadi pembina di sini. Tadi saya katakan di awal tadi, pramuka di sini harus baik, harus lebih maju, harus lebih sukses. Itu tekad saya. Tantangan saya gimana caranya membuat pramuka ini tidak seperti sebelumnya, kurang baik atau gimana. Nah, tantangan saya gimana caranya saya harus meningkatkan, membuat anggota pramuka ini lebih baik lagi. Anggotanya bertambah, kemudian tetap terjalin silaturahmi, terutama dengan alumni. Jadi kita ini walaupun alumni sudah tamat, sampai sekarang kami ada komunikasi. Kita ada grup WA. Jadi walaupun sesama mereka, kita juga aktif komunikasi sama alumni. Setiap ada kegiatan event-event itu, kita di samping menggunakan ada dari kakak senior kelas 11-12, kita juga melibatkan alumni. Jadi mereka juga tidak membiarkan adik-adiknya, mereka selalu mendampingi dalam kegiatan pramukanya itu dari alumninya. Kalau untuk sekarang nih Pak, sejauh ini ya, itu ini kan baru tahun ajaran baru nih Pak. Ya, Nah sekarang itu anggota pramuka ada berapa Pak? Kalau yang baru jadi sekarang itu ada angkatan yang sekarang ini ada 30 orang yang jadi. Memang sih seharusnya, karena pramuka itu ekskul wajib, seharusnya kan seluruh siswa itu yang ada di SMA 19 itu pakai sistem blok. Jadi seharusnya mereka itu menjadi anggota pramuka semuanya. Jadi ada anggota aktif, ada anggota tidak aktif. Anggota aktif itulah mereka yang anggota tetap, yang dididik, dilatih menjadi anggota pramuka tetap di SMA 19. Nah, yang tidak tetap tadi itu mereka yang hanya sebagai simpatisan atau anggota biasa dari pramuka. Tapi memang seharusnya itu tadi, mereka tuh digembleng sama-sama, dilatih sama-sama. Tapi karena kita keterbatasan SDM, karena yang pembina cuma 2, harus mendidik, harus melatih, yang ada 38 kelas, lebih kurang ada 1440-an siswa, itu nggak mungkin hanya kami berdua yang mengurusi. Jadi kita butuh, mungkin kedepannya itu butuh SDM lebih banyak lagi dari Dewan Guru agar mau dididik, mau dilatih menjadi pembina pramuka. Itu maksud kan ada 38 kelas Pak ya? Iya. Nah itu maksudnya kalau pramuka wajib serempak 38? Seluruhnya. Mungkin Serempak. ya, kalau saya lihat di sekolah itu mereka sistem per minggu. Jadi misalnya minggu ini itu seluruh kelas 10. Kelas 10, nanti minggu depan seluruh kelas 11. Kemudian seluruh kelas 12. Itu begitu sistemnya. Digilirkan. Biasanya Tapi hari walaupun apa Pak? kalau kita ini itu kalau pakai sistem blok itu tadi kan, kita butuh bukan hanya kita berdua. Butuh juga dari guru yang lain. Nah, tapi kalau untuk sekarang ini, kalau yang di 19, karena kita ini masih melatih anggota tetap, itu kita latihannya seminggu 2 kali. Hari Selasa sama hari Kamis. Kalau maksudnya mulok itu maksudnya dimasuk jam belajar gitu Pak ya? Enggak, di luar jam pelajaran. Jadi Tapi ekskul wajib. Ekskul wajib. wajib. Kita ada 2 ekskul wajib di sana, ada pramuka sama rohis. Wajib. Ya, yang ketiganya silakan mereka mau pilih ekskul apa. Penting walaupun mereka tadi tidak ikut sebagai ekskul pramuka yang tetap, tapi mereka sudah terdaftar sebagai anggota tidak tetap ekskul pramuka. Itu berarti dia kalau misalnya mereka wajib datang gitu Pak ya? Itu tadi, termasuk juga yang ekskul rohis, walaupun mereka tidak sebagai anggota tetap ekskul rohis, tapi mereka tetap harus mengikuti kegiatan ekskul rohis. Pengajian pagi harus mereka ikuti, itu seperti itu. Oke. Ada nggak Pak, boleh nggak bagiin cerita lucu atau mengharukan gitu selama Bapak jadi pembina pramuka? Kalau cerita lucu, tadi saat mereka tampil di kegiatan malam api unggun, karena nanti insya Allah kita nanti kalau tidak ada halangan, nanti tanggal 5-6 kita akan ngadain persami, perkemahan Sabtu Minggu sekalian dengan kegiatan tes bantara untuk yang mereka yang sekarang kelas 11. Nah itu yang paling terharu saat mereka tampil. Kemudian apalagi ya, saat mereka nanti
apa ya, dekat dengan kita karena mereka jauh dari orang tua. Nah itu yang paling mengesankan. Nah nanti juga kita akan dalamkan tanggal 14 Agustus ini Hari Pramuka. Jadi banyak kegiatan dari Kuartir cabang yang ada di Cadika. Nanti kita juga akan ikut kegiatan Kemah Bakti. Kemah Bakti diadakan dari tanggal 11 sampai 14 salah ya, di 3 hari di Bumi Perkemahan Cadika. Itu Oke. Bu, itu di mana Pak perumahan di itu? KM5. Oh, di KM Di 5. KM5 di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. Di Cadika, Oh, di iya, situ. iya. Oke, Ya, oke. dalam rangka pramuka tanggal 14 Agustus nanti. Oke, kan tadi katanya ada ini ya Pak ya, grup WA alumni Pak ya. Iya, heeh. Mereka kalau misalnya sudah lulus SMA Pak, mereka ada kayak misalnya sebutan khusus nggak sih untuk pramuka? Lulus juga atau tetap gimana untuk di pramuka sendiri Mereka statusnya? tetap terlibat, tapi tidak terlibat dalam kepengurusan. Jadi mereka hanya sebagai pemantau. Oh, Tapi jika mereka dilibatkan dalam kegiatan melatih. Jadi kita ini memang sekarang untuk pelatih tetap belum ada. Jadi untuk pelatih itu cuma dari kami pembina, kemudian kami melibatkan alumni untuk melatih adik-adik ini. Selain dari senior juga ada alumni. Jadi alumni. Nanti kedepannya kita akan melibatkan dari Kuarcap atau dari Kuarda untuk meminta bantuan sebagai pelatih di sekolah kita. oke, oke. Biar mereka ada ilmu-ilmu baru. Oke. Nah, kan pramuka ini kan jadi ini ya Pak ya, wajib ya, pramuka Iya, wajib di iya. sekolah. Nah, kira-kira apa sih Pak arti pramuka nih dalam kehidupan sehari-hari? Jadi sehingga itu jadi wajib untuk anak-anak siswanya sendiri. Jadi kan sudah saya katakan pramuka sebagai Praja Muda Karana ini mendidik siswa SMA untuk memiliki karakter yang disiplin, bertanggung jawab, cinta alam, kemudian mandiri, bekerja sama. Itu tujuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka ikut kemah itu kan jauh dari orang tua, nah gimana cara mereka tuh bisa saling bekerja sama untuk apa ya? Dalam mengikuti kegiatan perkemahan tersebut mungkin yang tidak biasa, mungkin kalau selama ini mereka makannya gimana, tapi kalau di ikut perkemahan makannya gimana itu. Nah jadi mendidik mereka untuk saling bisa mandiri, disiplin, kemudian saling bisa apa tadi, bekerja sama dengan teman, membantu teman, cinta tanah air juga seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk di SMA 19 sendiri Pak ya, sejauh ini untuk yang sudah ada berapa regu itu Pak? Berapa regu maksudnya? Maksudnya kayak yang misalnya lomba biasanya paling yang kirim berapa orang gitu? Kita paling banyak pernah kirim sampai 4 sangga atau 4 Oh, Pak kelompok. Sangga. Oke. Oh, ini tuh Sangga. satu sangga tadi berapa orang? Satu sangga 8 sampai 12 orang. Oke, Ya, jadi itu tergantung lombanya berarti tergantung Pak ya? lombanya. Nanti kita di kema nanti itu diminta dua sangga. Satu sangga 12 orang. Jadi ada 24 dari siswa kita yang ikut kegiatan kema bakti di Cadika nanti. Dalam waktu dekat ada lomba lagi Pak? Dalam waktu dekat ini itu ada lomba, tapi kita nggak ikuti. Mungkin kita fokus saja yang dalam rangka kegiatan Hari Pramuka. Oh. Itu yang kita ikuti. Salah satu di kegiatan kema bakti tadi. Jadi di samping kema juga ada kegiatan lomba-lomba di situ. Oh, ada lomba Pak ya? Jadi kita fokus ke sana. Jadi nanti mungkin kedepannya sudah kita selesai mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Pramuka, kita akan ikuti di lomba-lomba yang lain. Ada juga lomba di Poltek Unsri, tapi karena waktu yang berdekatan dengan kema bakti, nah mungkin kita fokus dulu yang kegiatan kema bakti ini ada dalam rangka HUT Pramuka. Kalau di ini kan itu kan wajib nih Pak, di SMA 19 sendiri ngadain nggak? Untuk lomba-lomba, kita nih kalau untuk lomba kalau untuk sendiri belum, tapi kita mengadakannya gabung dengan ekskul lain, dan dalam waktu dekat juga kita akan mengadakan lomba gabungan seluruh ekskul di 19, itu Simbol Action kelima. Simbol Action kelima insya Allah akan diadakan tanggal 23 sampai 24 September. Ya, kita mengundang seluruh sekolah dalam ruang lingkup Sumatera Selatan untuk mengikuti lomba yang kita adakan. Di sana ada lomba kegiatan lomba pramuka, seni, paskib, kemudian olahraga juga ada ya, olahraga, kemudian rohis yang ini mengikuti lomba ya. Oke. Nah, kalau misalnya latihan nih Pak ya, biasanya ngapain tuh Pak? Kalau apa kayak latihan fisiknya gimana itu? Kalau latihan fisik, tes awal itu biasanya kalau mereka jadi pertama kali jadi anggota pramuka, ini kan ada tesnya, namanya tes CAPRA.
Capra tuh calon pramuka. Jadi kalau baru masuk mereka dites Capra dulu, tapi dites cuma sebatas pengetahuan. Pengetahuan, ditanya apa yang kamu tahu tentang pramuka, bagaimana kamu mengapa kamu pilih eskul pramuka, nanti ditanya. Kemudian ada posko pengetahuan, ada posko agama, ada posko lagi tes fisik. Tapi tes fisik bukan berarti yang harus kelas dah, cuman ditanya tentang gimana apa, disuruh latihan LTBB baris-baris, disuruh buat rangkaian dengan menggunakan pioneering, bukan yang fisik yang kerasnya, bukan. Hanya yang ringan. Iya. Nanti lanjut ada tes lagi, tes kacu. Jadi untuk mendapatkan kacu ini tidak gampang, ada tesnya juga. Jadi sudah mereka lulus jadi calon anggota pramuka, mereka tes kacu. Sudah tes kacu itu ada lagi tes bantara untuk mendapatkan lambang. Tes bantara ada 3 tahap sampai mereka jadi anggota yang tetap di pramuka di SMA 11 Palembang. Yang pramuka wajib juga ada tesnya juga, Pak? Iya, pramuka wajib itulah yang tes tadi, melalui dari Capra, tes kacu sampai ke tes bantara. Nanti di tanggal 5-6 kita akan mengadakan tes bantara tadi sekalian tuh ini. 5-6 Agustus ya. Sekalian kegiatan persami, perkemahan Sabtu Minggu. Itu dari jam berapa, Pak? Itu kita mulai dari Sabtu siang sudah mulai kegiatan pulang sekolah. Jadi mereka mulai nanti mendirikan tenda-tenda. Malam nanti kegiatannya itu ada kegiatannya ramah tamah, kemudian ada kegiatan api unggun, nanti baru malam ada kegiatan namanya renungan suci. Nanti mereka akan tutup mata, nanti akan ditanya seputar ilmu pramuka dan lain sebagainya lah. Sampai ke pagi nanti ada upacara minggu paginya. Kami dulu pernah nih Pak ya persami nih pas zaman SMA dulu kan. Nah itu yang momen yang paling emang nggak bisa dilupain itu pas malam minggunya. Api unggun yang renungan suci pada nangis kan. Waktu itu pas juga hujan malam-malam jam 1 malam, itu benar-benar momen yang memang rame di lapangan Pak ya. Iya benar. Nah kalau untuk SMA 19 sendiri Pak ya, kemah persami ini pakai tenda bang, itu beneran atau gimana tuh? Pakai tenda, tapi karena jumlah tenda terbatas, kita mungkin menggunakan tenda darurat yang terbuat dari parasut ataupun dari kain-kain karung itu ya. Nah, daruratnya. Tapi kita tenda yang tetapnya ada. Kita ada 2 tenda besar ada. Persaminya serempak ya Pak ya, kelas 10, 11, 12. Seluruh yang untuk yang ini, kalau untuk sekarang ini untuk yang kelas 11. Kelas 11. Ya. Jadi pada saat persami itu diadakan pada saat tes bantara. Berdasarkan tes itu aja berarti nggak seluruh siswa Pak ya? Sebenarnya kalau mau diawali bisa, mau pada saat mereka boleh diadakan pada saat Capra pun bisa, tes kaki bisa, kita ambil momen itu pada saat tes bantara. Nah boleh nggak sih Pak bagi-bagi share nih buat teman-teman ya, kira-kira kenapa sih mereka tuh biar termotivasi untuk gabung sama pramuka gitu Pak? Sekarang kita lagi ada trik gimana cara biar mereka tuh mau gabung dengan eskul pramuka. Jadi banyak cara kita lakukan, dari segi kita mencari promosi kemarin di kegiatan display ekskul. Jadi berbagai macam cara kita lakukan untuk menarik supaya siswa baru itu mau bergabung di eskul pramuka. Nah kita ini sekarang alhamdulillah sejak tahun 2020 kemarin di eskul pramuka, di samping kegiatan wajib kita ada latihan LTBB, latihan pioneering, kita juga ini sekarang ada yang nama kita punya marching band Prasimbel, berdiri sejak tahun 2020 kemarin. Itulah nilai plus kita yang kita tonjolkan di setiap kegiatan display, bahwa ini nih pramuka ini punya yang namanya marching band. Nah jadi alhamdulillah mereka banyak tertarik karena ada marching band yang tadi. Alhamdulillah dari marching band itu kita sudah meraih beberapa prestasi. Di tahun 2021 kemarin itu kita juara harapan di DPRD provinsi. Kemudian 2022 kemarin drum band marching band pramuka mendapat juara 1, itu lomba marching band tingkat Kota Palembang di halaman rumah dinas Wali Kota Palembang. Sudah 2 prestasi alhamdulillah untuk yang marching band kita. Ciri khas kita kalau tampil pakai baju pramuka. Tapi emang keren ya Pak ya, pramuka tuh rapi Pak ya, siswa-siswanya juga pada rapi-rapi tuh, lihat-lihatnya tuh enak ya Pak ya. Oke. Nah ada pesan nggak buat teman-teman biar semangat nih latihan pramukanya Pak? Karena kan ada kalau siswa tuh yang lagi males latihan gitu kan, ada nggak nih pesan-pesannya? Pastinya untuk seluruh anggota pramuka
ya dimanapun berada, tidak hanya di SMA 19, walaupun yang lain di sekolah lain juga saya mengajak untuk tetap semangat. Yang sudah gabung di ekskul pramuka teruslah gabung di sana, karena itu ekskul wajib, ciri khasnya karena itu ekskul wajib, jadi ada di raport, jadi masuk di nilai ekskul wajib. Di raport ada 3 ekskul yang ditulis di sana, ekskul wajibnya 2, yang satu silakan pilih. Jadi semangatlah kalian untuk menjadi anggota pramuka sejati, terus latihan semangat, jangan lagi kalau sudah gabung jangan lagi mau keluar, teruslah latihan di sana sampai menjadi anggota pramuka sejati. Iya. Nah itu dia ya Palkomters ya, banyak banget sebenarnya Pak ya yang bisa kita ambil nih dari pelajaran pramuka tuh Pak ya. Bener. Apalagi kalau misalnya kayak solidaritas Pak ya, kebersamaan bener. ya. Apalagi banyak-banyak lomba itu kan jadi nilai plus nih untuk pengalaman siswanya ya. Jadi siswa-siswa jangan sampai males ya buat latihan Pak ya, banyak karena prestasi dari pramuka tadi ya. Oke. Sampai juga nanti ada prestasi kalau nanti di kegiatan pada saat mereka kelas 12 ada kegiatan perpisahan, nanti yang berprestasi akan kita tampilkan di situ. Baik prestasi dari ekskul pramuka ataupun ekskul lain juga akan ditampilkan di sana. Kayak kategori siswa berprestasi gitu Pak ya. Dari ekskul pramuka itu apa saja ditampilkan. Jadi tidak hanya dari prestasi akademik, kita juga menonjolkan dari prestasi non akademik dari ekskul. Ada pas di perpisahan Pak ya. Mereka ditampilkan di situ, mereka tampil. Oke. Ada nggak Pak kayak misalnya kan misalnya sejauh ini nih Bapak jadi pembina nih ya Pak ya, cara Bapak kayak misalnya mengatasi kayak siswa-siswa tadi yang malas latihan, cara Bapak mengatasinya ada nggak? Saya ngatasinya saya terapkan, saya ngomong langsung ke mereka. Ngomong langsung ke mereka, saya gimana kita ambil hati mereka, saya deketi mereka, saya akrab dengan mereka biar mereka itu mau terus di pramuka, jangan sampai mereka keluar lagi. Saya ngomong sama mereka, yang pasti kalau kamu ikut pramuka insya Allah kita bimbing, kita pantau, tidak kami lepaskan, kita liatin di setiap lomba, kita dampingin. Nah itu mungkin buat mereka termotivasi. Jadi tidak dicuekkan saja, kita dampingi, tetap dirangkul Pak ya. Kemudian sekali-sekali saat latihan kita datang, kita lihat. Dan itu kita juga menjadi waktu untuk konsultasi dengan mereka. Berarti nanti Palkomters bakalan ada lomba ya Pak ya di Simbels ya tanggal 24 September, Simbel Action. Oke. Nah buat teman-teman yang mau ikutan lomba boleh dari sekarang Pak ya daftarnya? Oke. Daftarnya kemana tuh Pak? Itu daftar bisa melalui link ya. Link. Dari link ya. Dari link atau dari bisa langsung datang nanti ke SMA 19 Palembang mulai di tanggal 21 Agustus ya daftarnya. Pendaftaran 21 Agustus sampai dengan 21 September ya pendaftarannya. Itu di seluruh SMA Pak? Iya, bisa dari link atau bisa datang langsung ke SMA 19 Palembang. Nah itu dia teman-temannya. Jadi jangan sampai ketinggalan lombanya ya. Karena ini momennya memang SMA Sumatera Selatan ya. Nanti akan dibuka oleh Mbak Putri dari Pak Herman Deru, Duta Literasi yang akan membuka nanti lomba itu. Jadi emang lombanya besar Pak ya, lomba besar ya. Nah itu dia Palkomters ya. Jadi sekedar informasi nih. Jadi kita kemarin sudah pernah ini Pak undang ISISI. Hari ini kita undang pramuka nih. Jadi kita mau sharing teman-teman, banyak ya ternyata Pak ya kegiatan-kegiatan yang positif untuk teman-teman ikutin nih Pak. Bisa jadi tambah pengalaman juga untuk teman-teman. Nah mungkin ini sedikit Pak perkenalan ya. Kalau jadi ini podcast Mimpi ini kita mau share inspirasi nih dari narasumber kita untuk Palkomters. Jadi kita undang narasumber nih Pak. Jadi nanti next boleh deh kalau misalnya ketua pramukanya atau datang atau kita collab deh Pak ya. Bisa, mereka nunjukin pramukanya boleh Pak ya. Jadi ada dua ketuanya, ada ketua putra kan, ada pembina putra, pembina putri. Jadi ada juga ketua putri, ketua putra. Boleh deh nanti kita undang juga silakan, Pak ya. Boleh. Oke, nah itu dia teman-teman, jangan lupa ya yang mau belajar kursus komputer dan bahasa Inggris jangan lupa boleh tanya-tanya di Instagram atau di TikTok kita ya, atau langsung aja WA admin di 0813 6874 5929. Nah, buat teman-teman yang lain mau tanya-tanya tentang pramuka Simbels di mana nih Pak bisa dihubungin? Bisa melalui IG kita, IG di Pramuka Prasimbels Jaya, itu bisa.
kalau mau bertanya itu bisa. Nanti kita akan lihat di situ ya. Sharing-sharing di Sharing sana juga, Pak ya. boleh. Oke, terima kasih ya Pak David untuk Iya, hari sama-sama. ini. Terima kasih banyak banget ya cerita kita hari ini yang bisa diambil inspirasinya Pak ya. Oke, nah teman-teman terima kasih sudah menyaksikan podcast Mimpi. Saya Meita dan Pak David pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.